Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh mengalami kasih, pertolongan berkat Tuhan dalam persekutuan ibadah kita di rumah tangga keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mau belajar firman Tuhan di pagi hari ini, menjelang siang ini, mari kita berdoa, minta Roh Kudus memimpin hati kita, pikiran kita, sehingga kebenaran hari ini benar-benar menjadi kebenaran yang meneguhkan kita, memberkati kita, menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian sembah kami, karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian kami umat-Mu, yang kami naikkan dalam persekutuan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing dalam ibadah minggu pagi ini. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami. Roh Kudus menjaga setiap hati kami. Roh Kudus mempersiapkan setiap hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini sungguh-sungguh kebenaran yang memberkati setiap pribadi, keluarga, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, sehingga kebenaran-Mu hari ini adalah sungguh-sungguh kebenaran yang merupakan isi hati Allah untuk kami dengarkan dan kami lakukan untuk bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah urapan kasih karunia Allah, Roh-Mu yang kudus, hikmat Allah memimpin dan menuntun hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkati setiap jaringan internet yang kami pakai hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu dan kami sama-sama belajar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu terakhir di bulan Juni ini kita akan masih membahas satu topik dari tema besar kita di bulan Juni ini tentang kesabaran. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita belajar daripada ketidaksabaran daripada Raja Saul, sehingga dampak daripada ketidaksabaran dalam kehidupannya, hal yang penting, hal yang berharga, yaitu tongkat kerajaan Allah ambil dari kehidupannya. Nah, hari ini kita akan secara khusus, kita akan belajar salah satu tokoh juga masih dalam perjanjian lama, tapi belajar dari tokoh yang benar-benar menjadi teladan daripada kesabaran. Nah, hari ini mari kita lihat dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan selanjutnya. Tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan ini karena saya yakin bahwa kita membacanya pun mungkin waktu akan selesai dan saya tidak ada waktu untuk menjelaskan dan mungkin kita langsung tutup dengan doa. Tapi kita akan membaca kisah Abraham ini dalam satu ayat yang dirangkum di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat dalam kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-15. Satu ayat ini yang merangkum beberapa pasal di dalam kitab Kejadian yang akan kita bahas bersama hari ini. Kitab atau surat Imamat pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Ya, saya akan bacakan dan kita boleh menyimaknya di Alkitab kita masing-masing. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan awali dengan sebuah kalimat begini. Kesabaran merupakan sebuah proses hidup untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya ulangi, kesabaran merupakan sebuah proses dalam hidup untuk mendapatkan yang terbaik
dari Tuhan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang prosesnya mungkin lama sekali, lalu Tuhan berikan apa yang dia doakan. Tapi ada juga orang yang prosesnya itu singkat. Dia berdoa, dia meminta, dia bergumul, dalam waktu yang singkat Allah menjawab doanya. Kemudian ada juga proses yang mungkin terkadang orang itu ringan, tidak terlalu berat. Tapi ada juga orang yang prosesnya begitu berat sekali untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Ada juga orang yang kelihatannya prosesnya itu kok mudah, gampang, sederhana untuk mendapatkan hal yang terbaik daripada Tuhan. Tapi ada juga kita melihat orang yang prosesnya itu begitu sulit sekali untuk mendapatkan hal yang terbaik daripada Tuhan. Dengan kata lain bahwa setiap kita manusia berbeda-beda. Allah memproses kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana kesabaran daripada seorang tokoh yang bernama Abraham dalam Perjanjian Lama. Dan tadi kita sudah baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 15 bahwa karena kesabaran daripada Abraham, maka ia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah terlalu sering memakai proses yang berat, lama, dan sulit supaya yang diberitakan dari pengalaman tersebut adalah pribadi Allah yang berkuasa dan bukan pribadi kita manusia yang lemah. Sebenarnya maksud saya adalah ketika Allah mengizinkan suatu proses terlalu lama, terlalu sulit, bahkan terlalu berat, sebenarnya Allah punya maksud yang indah di situ, supaya melalui pengalaman kita tersebut yang akan diberitakan, yang akan diceritakan di sana adalah Allah yang berkuasa, yang sudah menolong kita, memampukan kita, memberikan kasih karunia kita untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, bukan diri kita yang diandalkan. Dan kalau kita akan melihat nanti bagaimana pengalaman kehidupan Abraham ketika dia dijanjikan keturunan oleh Allah, prosesnya begitu luar biasa, tidak mudah. Tetapi melalui proses kesabaran dan ketaatan daripada Abraham, Abraham mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan dalam kehidupannya. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah kita hari ini atau renungan kita pada minggu ini, kita akan belajar tentang kesabaran daripada seorang Abraham. Sebagaimana kita sudah baca dalam Ibrani pasal 6 ayat 15, bahwa karena kesabarannya Allah menepati janji kepada Abraham. Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain saya mengatakan gini, apa yang membuat Abraham untuk terus bersabar menanti janji Tuhan? Apa yang membuat Abraham untuk dia tetap bersabar menanti janji Tuhan, walaupun melewati proses yang lama, walaupun melewati proses yang sulit, walaupun melewati banyak tantangan? Tapi apa rahasianya sehingga membuat Abraham tetap bersabar menantikan janji Tuhan? Yang lebih saya maksudkan di sini adalah janji tentang keturunan. Mari kita lihat, kita kembali ke Kejadian pasal 12. Saya akan loncat-loncat beberapa pasal yang merupakan bagian-bagian penting yang akan kita lihat daripada sosok kehidupan daripada Abraham. Kejadian pasal 12, mari kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ketiga. Abraham dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Garis bawahi, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat
engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang membuat Abraham sehingga Abraham tetap sabar menanti janjinya Tuhan? Yang pertama adalah imannya kepada Allah. Kita baca dalam pasal 12 tadi bahwa Abraham itu berasal dari sebuah negeri namanya Ur Kasdim. Kalau kita baca di pasal 11 ayatnya yang ke-31 dikatakan bahwa Abraham bersama dengan orang tuanya Terah dan saudara-saudara yang lain, mereka keluar daripada sebuah negeri yang bernama negeri Ur Kasdim. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ur Kasdim adalah, saya mau katakan bahwa itu suatu negeri yang sulit untuk ditinggalkan orang pada waktu itu. Karena pada zaman kuno waktu itu, Ur Kasdim termasuk negeri atau salah satu negeri yang merupakan negeri yang maju skala dari sisi peradabannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan daerah lain, Ur Kasdim ini sangat maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kalau kita mau sandingkan saat ini, Ur Kasdim mungkin seperti kota-kota besar, seperti Jakarta, seperti London, seperti mungkin New York, kota-kota besar di Amerika. Itulah situasinya, yang negeri di mana Abraham, Allah memanggil dia dari Ur Kasdim. Tetapi di tengah tempat yang nyaman, tempat yang mungkin secara fasilitas cukup enak di sana. Tetapi ketika Allah memanggil Abraham untuk dia keluar dari negeri Ur Kasdim, itu dibutuhkan sebuah ketaatan iman yang luar biasa. Coba kita bandingkan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 itu dicatat oleh penulis kitab Ibrani bahwa karena imanlah Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim yang memang negeri yang sulit untuk ditinggalkan karena dia lebih maju, kemajuannya lebih daripada kota-kota lain di sekitarnya. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi ketika Allah memanggil Abraham dari negeri Ur Kasdim itu, Allah hanya mengatakan bahwa engkau akan pergi ke sebuah negeri namanya negeri Kanaan. Sesuatu negeri yang asing bagi Abraham. Tetapi kalau kita baca kembali di pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-4, ketika Allah menyatakan firman-Nya, janjinya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi ketika Allah memanggil dia karena iman yang begitu taat luar biasa sama Tuhan, Allah Abraham tidak sedikit pun kita melihat Alkitab mencatat dia protes dengan perintahnya Tuhan. Kalau seseorang itu dipanggil dari tempat yang sulit, ya, ke tempat yang sulit, sempat tidak nyaman, pergi ke tempat yang mungkin jauh lebih nyaman, jauh lebih baik, orang akan mudah untuk mengikuti. Karena ngapain lama-lama di sini susah, menderita. Tetapi ketika seseorang itu dipanggil dari suatu tempat negeri yang nyaman, seperti Abraham dari Ur Kasdim, menuju ke sebuah negeri yang tidak jelas bagi Abraham, negeri yang Kanaan yang mungkin tidak diketahui oleh Abraham seperti apa, itu jauh lebih sulit. Tapi Alkitab mencatat bahwa disitulah kita melihat bagaimana ketaatan daripada Abraham ketika Allah memerintahkan dia untuk dia keluar dari negeri Ur Kasdim. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu janji Allah kepada Abraham adalah menjadi bangsa besar. Tadi kita baca dalam pasal yang kedua bahwa Allah berjanji dia akan dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ketika Allah menyatakan janji,
bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, Abraham pada waktu itu berusia 75 tahun. Kita lihat ayatnya masih ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketika Abraham mendengar perintah, janji Tuhan bahwa ia akan mendapat keturunan yang besar, pada waktu itu Abraham dan Sarah belum mendapatkan anak. Dan usia Abraham itu 75 tahun. Lalu kira-kira umur berapa janji ini digenapi? Kira-kira umur berapa baru Ishak lahir sebagai anak perjanjian? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang kelima. Kejadian 21 ayat 25. Di situ dicatat bahwa Abraham berumur sekian tahun ketika Ishak lahir. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham dengan kata lain ketika dia berusia 75 tahun, dia mendapatkan janji Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dalam keadaan dan situasi Abraham belum memiliki keturunan bersama dengan Sarah. Lalu hal itu digenapi ketika Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Jadi kurang lebih 25 tahun janji Allah tergenapi dalam kehidupan Abraham bersama dengan Sarah. Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya katakan bahwa kesabaran Ayub kesabaran daripada Abraham 25 tahun menanti anak perjanjian. Dan janji itu luar biasa karena diberikan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Coba kita lihat dalam Kejadian 18. Situasinya seperti apa ketika janji Allah itu diberikan kepada Abraham dan Sarah. Pasal 18 ayatnya yang ke-11. Pasal 18 ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, situasinya tidak mudah. Ketika Allah mengulangi perjanjiannya bahwa dari keturunan Abraham akan lahir bangsa yang besar sebelum Ishak lahir, itu situasinya sulit, situasinya tidak mudah sekali. Abraham dikatakan sudah lanjut usia, sedangkan Sarah sudah mati haid. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kita perhatikan bahwa sebenarnya masalahnya bukan terjadi bukan pada Abraham. Sebenarnya masalahnya itu terjadi di Sarah. Karena Abraham sudah lanjut usia tidak menjadi masalah. Karena kalau kita baca di pasal 25 Kejadian, setelah Sarah mati, Abraham masih menikah dengan seorang perempuan namanya Keturah. Dari Keturah itu lahir beberapa anak lagi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di Abraham. Masalahnya adalah di Sarah karena dia sudah mati haid. Ketika mendapatkan janji itu situasinya sulit, tidak mudah. Dan ketika dalam situasi yang sulit seperti itu, Sarah pun ragu akan janji Tuhan. Kalau kita baca di pasal yang ke-18 tadi itu, bahwa ketika Sarah mendengar akan pemberitahuan oleh malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham dan Sarah tertawa karena memang tidak mungkin. Dia tahu diri, siapa dirinya dia. Dia sudah mati haid. Bahkan bukan saja Sarah yang ragu akan janji Tuhan itu, tetapi Abraham juga ragu.
Abraham juga ragu akan janji Tuhan itu. Kita lihat dalam pasalnya yang ke-15. Jadi memang luar biasa cerita Abraham dan Sarah ini. Kita akan belajar luar biasa bahwa sesuatu yang kita terima, sesuatu berkah yang kita terima, Allah melihat tidak hanya tergantung kepada kesetiaan dan ketaatan kita, tapi lebih kepada kasih karunia Allah. Sarah ragu ketika Allah mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, karena memang betul situasinya dia sudah mati haid. Abraham juga ragu di pasal yang ke-15 ayatnya yang ke 1 dan 2 saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, aku perisamu upamu yang akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepada aku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku. Jadi dari percakapan Allah dengan Abraham, terlihat bahwa Abraham pun ragu. Padahal pada pasal sebelumnya, Allah sudah berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Kita perhatikan Abraham ragu, Sarah ragu. Tapi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, bahwa keadaan apapun yang kita alami saat ini tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Justru keadaan akan mengungkapkan iman kita yang sebenarnya. Abraham ragu, Sarah ragu, tetapi tidak membuat Allah ragu untuk menyatakan janjinya kepada Abraham. Di sini kita melihat bahwa iman Abraham bersama dengan Sarah, kalau tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memberikan iman itu kepada mereka. Sekuat apapun, kita tahu siapa Abraham, dia terkenal dengan orang kita sebut sebagai bapak orang beriman, tetapi kedua-duanya pernah ragu. Dan kalau kita mengungkapkan, banyak sekali kita temui, kalau kita membaca kisah Abraham, banyak sekali bagian-bagian dari kehidupan Abraham yang dia ragu, bahkan dia tidak taat setia kepada apa yang Tuhan janjikan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham dan Sarah sama-sama ragu, tetapi selama mereka beriman kepada Allah yang benar, semuanya akan baik-baik saja. Saya mengatakan bahwa iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Seringkali kita berkata, oh iman kita besar. Tapi saya katakan bahwa iman yang benar itu jauh lebih penting. Iman yang benar itu didasarkan kepada Allah. Maka saya katakan begini, bahwa iman yang benar adalah iman yang bergantung atau bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Allah, bukan menuntut Allah membalas iman kita. Saya ulangi kalimat ini menjadi perenungan kita semua. Iman yang benar adalah iman yang bergantung sepenuhnya atau bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Allah, bukan menuntut Allah membalas iman kita. Besar dikasih Tuhan, sebenarnya Allah itu tidak punya kewajiban untuk menjawab setiap doa-doa kita. Allah tidak punya kewajiban, keharusan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Dia Allah. Tetapi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ketika Allah memberkati kita, itu adalah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan Abraham dengan Sarah, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat yang cukup untuk Allah memberkati mereka keturunan. Mereka menunggu 25 tahun. Abraham ragu, Sarah ragu. Bahkan kalau kita baca, Abraham pun pernah menghampiri budak daripada Sarah, yaitu Hagar. Gagal. Baik, ingat bahwa Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi ketika Allah memberikan itu kepada kita, itu kasih karunia Allah. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada kesabaran Abraham. Imannya, 25 tahun dia menunggu.
anak perjanjian itu. Walaupun dalam perjalanan 25 tahun itu banyak sekali kejatuhan, banyak sekali keraguan daripada Abraham bersama dengan Sarah. Karena memang situasinya tidak memungkinkan secara pikiran manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kuat hari ini karena tangan Allah yang memegang kita. Kita kuat hari ini tuh percaya kepada Tuhan. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena bukan iman kita memegang Allah, tapi Allah yang memegang iman kita. Sehingga membuat kita tetap kuat hari ini. Mari kita belajar dari Abraham. 25 tahun menanti, imannya luar biasa. Tetapi iman yang benar, iman yang luar biasa, bukanlah iman yang tanpa ujian. Bukanlah iman yang tanpa cobaan dan lain sebagainya. Banyak sekali kita lihat dalam cerita ini bagaimana ketika Abraham juga di Mesir, dia memberikan, malah dia mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya. Hampir saja Firaun menghampiri Sarah. Apa jadinya kalau Firaun menghampiri Sarah? Apa jadinya dengan janji Allah keturunannya? Tetapi Allah intervensi. Allah menjaga Sarah supaya keturunannya, janjinya tergenapi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kuat hari ini karena janji Allah, karena tangan Allah yang memegang iman kita, sehingga kita tetap kuat hari ini. Yang kedua, apa yang membuat, yang terakhir yang kita renungkan bersama, apa yang membuat Abraham tetap percaya sungguh, tetap bersabar dalam penantiannya, khususnya dalam keturunan yang Allah janjikan, yaitu perjanjian Allah. Kita lihat dalam pasal 15. Pasalnya yang ke-15. Pasal yang ke-15. Saya tidak perlu bacakan, saya akan menjelaskan. Kita bisa lihat masing-masing dari ayatnya yang ke-7, ya, dari pasal Kejadian pasal 15, terutama dari ayat 1 ya sampai dengan ayatnya yang ke 20 atau ayat ke-19 ya 19-20. Satu perikop itu berbicara tentang Allah itu membuat perjanjian dengan Abraham. Dan ketika Allah mengatakan bahwa Abraham, engkau akan menjadi bangsa besar, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Lalu kemudian Abraham bertanya kepada Tuhan, dalam ayat 7, saya baca secara singkat. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Allah yang membawa engkau keluar dari Kasdim, yang memberikan negeri ini kepadamu. Ini kata Abraham. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abraham berkata, Tuhan, dari mana saya tahu? Apa yang bisa menguatkan saya bahwa janjimu, bahwa tanah Kanaan ini akan menjadi milik saya, bahwa keturunan saya akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham begini, kita baca selanjutnya. Sembelih seekor lembu berumur 3 tahun, belah menjadi 2, ambil kambing dan domba, belah menjadi 2, lalu kemudian burung, tidak usah dibelah, hanya kambing, domba, dan lembu itu dibelah menjadi 2, dibiarkan begitu. Dan kalau kita baca pada ayat selanjutnya, pada malam hari, ya ayat 17 saya akan bacakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Ketika Abraham mengikuti perintah Tuhan untuk membelah binatang, lembu atau sapi, domba dan kambing, pada malamnya itu ada sulu, ada api berjalan di tengah-tengah potongan itu. Dan itulah Allah sendiri. Allah datang seperti api di tengah potongan-potongan itu. Nah, sebenarnya apa makna daripada Allah hadir seperti api di tengah potongan-potongan ketika Allah meneguhkan perjanjian tentang keturunan dan tanah Kanaan yang akan menjadi milik keturunan daripada Abraham? Dan hal ini untuk memahami makna teks ini, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham, kita diberitahu dengan penemuan para arkeolog. Para arkeolog itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang arkeologi. Mereka meneliti benda-benda purbakala zaman-zaman dulu, itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan kita diberitahu oleh penemuan para arkeolog itu di sebuah tempat di Turki, namanya, salah satu provinsi Turki namanya Alalak. Dan penggalian situs arkeologi di sana
itu ditemukan sebuah teks yang disamakan, yang disebut adalah teks Alalak, karena tempatnya itu adalah Alalak, nama provinsi di Turki. Lalu apa bunyi teksnya itu? Jadi untuk memahami apa makna si Allah itu ketika suruh Abraham memotong kambing atau domba atau lembu supaya Allah itu berjalan di tengah-tengah itu. Nah, dalam teks Alalak yang ditemukan para arkeologi di daerah sekitar Turki waktu itu, beberapa tahun yang lalu, dari teks itu ditulis begini, ya. Dalam teks yang ditemukan para arkeologi itu mengatakan begini: Tuhan menempatkan diri di bawah sumpah kepada hambanya dan memotong leher seekor domba sambil berkata, kiranya aku mati seperti ini jika aku mengambil kembali apa yang telah kuberikan kepadamu. Jadi dalam teks Alalak itu mereka perkirakan itu sekitar tahun 17 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan itu pada zaman-zamannya Abraham, zaman budayanya Abraham. 17 sebelum Masehi, kira-kira para arkeolog memperkirakan teks itu ada. Dan menarik bahwa dari teks itu mengatakan bahwa ada sebuah tulisan mengatakan bahwa seorang tuan itu bersumpah, ya, dia menempatkan diri di bawah sumpah kepada hambanya dan memotong leher seekor domba sambil berkata, kiranya aku akan mati seperti ini jika aku mengambil kembali apa yang diberikan kepadamu. Ini yang disebut dengan perjanjian kutuk diri. Jadi dengan penemuan ini akan membuat kita memahami ketika Allah meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham, dengan cara Allah melewati potongan-potongan binatang yang telah disembelih oleh Abraham. Sebenarnya Allah itu sedang bersumpah dengan sungguh-sungguh, dengan serius kepada Abraham. Dan Bapak bisa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menariknya begini, sebenarnya Allah itu bersumpah bukan kepada Abraham, tapi Allah itu bersumpah terhadap dirinya sendiri. Allah berjanji dan bersumpah bukan kepada Abraham, tetapi Allah berjanji dan bersumpah kepada dirinya sendiri. Jika Allah bersumpah kepada Abraham, maka kedua belah pihak akan mengadakan kesepakatan tertulis. Jika satu pihak melanggar, maka perjanjian itu akan batal. Padahal kenyataannya tidak. Kalau seandainya kita berpikir, seandainya ketika Allah itu bersumpah, ketika dia melewati dengan cara dia melewati potongan itu, ketika Allah bersumpah kepada Abraham, dua belah pihak bersumpah. Biasanya kalau dua belah pihak bersumpah, kalau satu lalai dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu akan batal. Tetapi kita melihat ketika Allah itu bersumpah melewati potongan itu, sebenarnya Allah mau berkata begini kepada Abraham, Abraham, kalau saya itu batal, kalau saya itu tidak bisa memberikan keturunan kepadamu seperti bintang di langit, pasir di tepi laut, dan tidak memberikan tanah ini sebagai milik keturunanmu, maka saya akan mati seperti potongan-potongan ini. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Tidak. Sebenarnya itu adalah sebuah perjanjian serius. Bahkan dalam teks Alalak dikatakan bahwa itu namanya perjanjian kutuk diri. Jadi di Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah itu berjanji, dia bersumpah terhadap dirinya sendiri, bukan kepada Abraham. Kalau Allah bersumpah kepada Abraham, berarti ada kesepakatan antara Allah dengan Abraham. Justru kita melihat kalau ada kesepakatan antara dua belah pihak, yang satu gagal, yang satu tidak bisa melakukan isi perjanjian, maka perjanjian itu dikatakan batal. Kita sudah baca tadi berapa kali Abraham gagal untuk mencapai perjanjian itu. Kalau kita baca, setelah selesai Abraham pasal 15, setelah selesai Abraham melihat perjanjian Allah yang begitu mengerikan dan luar biasa, perjanjian yang serius itu, pasal 16, Abraham justru mengambil Hagar melalui rayuan daripada Sarah untuk dihampiri sebagai istri.
Abraham gagal. Tetapi kita melihat bahwa ketika Allah itu berjanji, ketika Allah itu bersumpah, dia benar-benar bersumpah terhadap dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi suatu kekuatan bahwa Allah itu serius dengan Abraham. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janji firman Tuhan yang pasti akan memampukan kita untuk bersabar menjalani proses kehidupan yang sulit dan cepat berubah ini. Walaupun terkadang kita rapuh dan gagal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham, Allah berjanji terhadap dirinya sendiri. Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Dan itu perjanjian kekal. Dan sampai hari ini perjanjian itu belum dicabut oleh Allah, karena memang dia bersumpah terhadap dirinya sendiri. Inilah menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bersabar. Bahwa janji Allah begitu kuat bagi kita. Firman-Nya itu suatu hal yang pasti bagi kita. Percayalah pada janji Allah, sekalipun keadaan dan situasi tidak memungkinkan. Karena janji adalah jaminan yang kuat untuk mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membuat Abraham terus bersabar. 25 tahun menanti keturunan yang akan melahirkan sebuah bangsa besar, yaitu Ishak. Kemudian turun Ishak, kemudian Yakub dan 12 suku Israel. Abraham bisa bertahan karena Abraham tetap percaya melihat pada janji Allah. Biarlah hari ini, dalam situasi apapun, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mungkin sulit untuk kita ubah. Sesuatu yang mungkin sulit untuk kita mengatakan ini pasti terjadi. Tapi mari kita melihat kepada perjanjian Allah. Perjanjian Allah yang kekal. Firman Tuhan, ini adalah perjanjian Allah yang kekal. Percayalah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, Allah itu bersumpah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada Abraham. Tapi Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Allah itu serius. Allah itu pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ayat terakhir untuk kita semua hari ini, Roma pasal 4 ayat 8, terakhir bagi kita. Roma pasal yang ke-4. Roma pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Bayangkan. Percayanya Abraham itu didasarkan kepada apa? Kepada apa yang Tuhan firmankan, yaitu perjanjiannya di pasal 15 Kejadian tadi. Hari ini, situasi sulit pun apa yang kita hadapi, mungkin tidak ada punya dasar untuk kita berharap, tidak punya alasan untuk kita mungkin bisa mengharapkan sesuatu yang baik kita alami. Tapi mari kita belajar daripada Abraham. Abraham bersabar menanti waktunya Tuhan. Kesabaran yang didasarkan pada janji Allah itu akan terus memuatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mungkin. Sarah mandul. Saya katakan tadi, persoalannya bukan pada Abraham, tapi pada Sarah. Sarah mandul, tapi melalui keadaan itu, sesuatu yang tidak punya dasar untuk berharap, tetapi Allah menyatakan anugerahnya kepada keluarga Abraham. Iman dan perjanjian Allah, dua hal inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita untuk tetap bersabar menanti janjinya Tuhan. Saya tutup dengan satu kalimat begini: kesabaran tanpa iman dan janji Allah hanyalah penantian yang kosong. Saya ulangi, kesabaran tanpa iman dan janji Allah hanyalah penantian yang kosong. Orang yang sabar adalah orang menjalani hidup dengan iman yang benar, yang didasarkan pada janji Allah. Kiranya kehidupan daripada Abraham, penantian 25 tahun, janji Allah tergenapi,
Abraham beriman, dan imannya didasarkan pada janji Allah. Mungkin kita dalam menjalani kehidupan iman kita sering ragu. Iman yang benar bukan berarti iman yang tidak pernah ragu. Iman yang benar bukan berarti iman yang tidak pernah jatuh. Tapi di saat kita ragu dan kita jatuh, ingat, tangan Allah kuat menopang kita. Tangan Allah memegang janjinya, sehingga membuat kita dibawa oleh Allah untuk menggenapi janjinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur bagi firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar daripada Abraham bagaimana 25 tahun sebuah penantian untuk mendapatkan anak perjanjian. Dia percaya dan dia percaya didasarkan pada janji Allah. Tapi dalam menjalani kehidupan iman dan janji ini, Abraham seringkali jatuh bangun dari kegagalan, keraguannya. Tapi kami percaya Abraham bisa tetap berdiri tegar. Abraham bisa disebut sebagai bapak seorang percaya, bukan sekedar karena imannya, tapi karena kasih karunia Allah yang memampukan dia, yang memegang tangan dia, walaupun dia berkali-kali dan berulang-ulang kali meragukan janji Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi hari ini, mungkin tidak ada alasan dan tidak punya dasar untuk kami berharap, karena situasi nihil dan tidak memungkinkan. Tapi kami terus percaya kepada janji Allah, bahwa janjimu tidak akan pernah dihancurkan, dibinasakan oleh situasi apapun yang sedang kami alami. Justru daripada hal-hal yang tidak mungkin inilah, daripada situasi-situasi yang sulit inilah, kami akan melihat bagaimana kemuliaan Allah, janji Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik bagi kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memateraikan setiap kebenaran-Mu bagi setiap kami, jemaat yang mendengarkannya. Setiap siapapun yang mendengarkan ini, kami mau belajar untuk kami tetap bersabar kepada Engkau. Kami bersabar dalam menjalani hidup ini karena iman, karena janji Allah. Itulah kesabaran yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan apapun menjadi setiap pergumulan-pergumulan kami umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami berada, hamba berdoa, mungkin yang sedang kami menantikan jawaban-jawaban daripada Tuhan, biarlah Tuhan teguhkan hati kami, ajari hati kami, kuatkan hati kami, untuk kami itu bersabar menantikan setiap janji-janji Tuhan yang terbaik. Pegang iman kami, pegang tangan kami Tuhan. Seringkali kami rapuh dan jatuh seperti Abraham, tapi biarlah tangan Allah yang kuat. Kami bersandar kepada kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada ibadah minggu ini. Dan biarlah setiap kami yang sudah bersekutu di rumah kami masing-masing melalui persekutuan ibadah kami, kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa orang yang mencari dahulu kerajaan Allah segala kebenarannya, maka segalanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat, kasih karunia, janji-janji yang indah. Dan biarlah kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biar tangan Allah sendiri yang akan turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.